Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali bersama saya di hari ini. Apa kabar Bapak Ibu? Saya berdoa, saya berharap Bapak Ibu semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan sebelum kita berkegiatan di hari ini, mari kita siapkan diri, kita bersaat teduh, kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang di hadapan-Mu dengan penuh sukacita, mengucap syukur buat kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Sepanjang malam Engkau telah pelihara kami, Engkau telah memberkati istirahat tidur kami, dan oleh rahmat-Mu juga Engkau telah bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, umur panjang, bahkan kekuatan. Dan Engkau beri kesempatan kami ada di hari ini bukan kebetulan. Kami mau menyenangkan Tuhan, dan karena itu sebelum kami beraktivitas, kami hendak membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami, urapi hamba-Mu, dan setiap apa yang kami baca, dengar dari firman-Mu tidak untuk dilupakan, tapi itu termaterai di dalam hati kami, menjadi rema dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, di Matius pasal 5 ayat 1 sampai dengan 12, ini bicara khotbah di bukit. Dan di ayat 5 dikatakan begini, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Bapak Ibu, yang namanya berduka cita pasti sangat berbeda dengan yang disebut berbahagia. Betul? Nah, duka cita adalah lawan dari kata kebahagiaan. Lalu apakah firman Tuhan yang ditulis itu kita baca di Matius pasal 5 ayat 4 ini, apakah tidak salah dicetak atau gimana ya? Sebab dikatakan berbahagialah orang yang berduka cita. Jadi orang yang berduka cita disebut berbahagia. Sementara kembali lagi saya katakan bahwa duka cita itu berbeda dengan kebahagiaan. Bahkan duka cita itu lawan dari kebahagiaan. Nah, Bapak Ibu, duka cita atau kesedihan meliputi hati seseorang ketika ia ditinggalkan orang yang dikasihinya, betul? Entah itu orang tua, sahabat, pacar, suami atau istri, dan sebagainya. Nah, duka cita yang kita rasakan seolah-olah tidak terobati meskipun terus dihibur oleh banyak orang. Lalu duka cita yang bagaimana yang dimaksud di dalam Matius pasal 5 ayat 4 ini, berbahagialah orang yang berduka cita. Nah, Bapak Ibu, ada duka cita yang merupakan dosa dan ada duka cita yang justru mendatangkan pengampunan. Nah, duka cita yang merupakan dosa adalah kemurungan yang berlarut-larut karena putus asa, kecewa, atau kesedihan yang mendalam terhadap perkara yang sia-sia. Karena itu ditulis di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 10, duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Nah, adapun duka cita yang mendatangkan pengampunan adalah duka cita karena dosa, baik itu dilakukan oleh diri sendiri ataupun perbuatan orang lain. Inilah duka cita yang Tuhan maksudkan di dalam Matius pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-4, yang disebut dengan berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Nah, menyadari ketidaklayakan di hadapan Tuhan akibat dosa-dosa yang diperbuat ya, yang mungkin saudara perbuat, itu akan menimbulkan rasa duka cita yang mendalam dari diri seseorang. Nah, Bapak Ibu, orang berdosa yang telah dijamah oleh Roh Kudus tidak akan bersuka cita karena dosa-dosanya. Sebaliknya, ia akan meratap dan berduka cita karena sadar bahwa jalan-jalannya sudah jauh dari kebenaran dan telah melukai hati Tuhan. Karena hidupnya sudah tidak kudus lagi. Duka cita semacam inilah akan beroleh penghiburan dari Tuhan, yaitu berupa pengampunan dan kehidupan kekal. Tuhan akan mengubah ratap itu menjadi tari-tarian karena Tuhan Yesus sudah menanggung segala dosa-dosa kita di atas kayu salib. Rasa duka cita itu seharusnya ada dalam hati kita setiap kali kita berbuat dosa dan menyadarinya. Duka cita ini timbul bukan karena kekuatan kita sendiri, melainkan pekerjaan Roh Kudus. Jadi orang yang sudah bertobat dan kalau dia hidup di dalam Roh, kalau dia jatuh
ke dalam dosa, dia tidak akan bersuka cita, tapi dia akan berduka cita. Jadi Bapak Ibu, bila masih ada orang Kristen yang bersuka cita dan kelihatan santai-santai saja ketika melakukan dosa, berarti masih perlu dipertanyakan kelayakannya sebagai orang percaya. Berarti ia belum hidup dalam pertobatan. Betul? Sebab orang yang hidup dalam pertobatan, ketika dia hilaf melakukan dosa, dia akan berduka cita. Ingat Bapak Ibu, tanpa pertobatan kita tidak akan memperoleh bagian di dalam kerajaan surga. Nah, Alkitab mencatat hal ini di dalam Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-15. Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi duka cita karena dosa menunjukkan seseorang itu peka dan benci terhadap dosa. Itu sebabnya dikatakan bahwa berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Jadi duka cita karena dosa, ya kan, menunjukkan seseorang itu peka dan karena itu dia benci terhadap dosa. Nah, kalau situasinya sudah seperti ini, maka orang itu disebut berbahagia. Amin. Nah, dia menyadari bahwa dia telah berdosa dan karena itu dia berduka cita, maka dia akan memperoleh penghiburan. Dia disebut berbahagia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami diingatkan supaya tidak bersuka cita ketika kami berbuat dosa, tetapi sebaliknya kami akan berduka cita ketika kami jatuh ke dalam dosa. Kami tidak akan pernah lagi hidup santai-santai saja ketika melakukan dosa. Karena kami percaya bahwa kami sudah ditebus oleh darah Kristus, maka kami berusaha untuk hidup dalam kekudusan. Terima kasih, biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk hidup dalam kekudusan dan hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Berkati seluruh sahabat Galilea dimanapun mereka berada dalam tugas kerja mereka hari ini. Pertolongan Tuhan sempurna, perlindungan Tuhan sempurna. Setiap mereka yang beraktivitas, yang melakukan kegiatan baik di dalam rumah maupun di luar rumah, Tuhan pelihara. Tidak jatuh, tidak celaka, terhindar dari segala rancangan yang jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami